ampunan rahmat dan maghfirahnya. Selawat salamnya mudah-mudahan selalu senantiasa tercurah limpahkan untuk baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini, yaitu tepatnya malam daripada almarhum orang tua kami, yaitu Ibu Hajah Loni binti Tolot, yang mana pada malam hari ini yaitu tepatnya nepung tahun, atau bahasa kita dengan bahasa ngekol. Oleh karena itu, setelah nanti pengajian, kita bersama-sama untuk mendoakan almarhumah Hajah Loni binti Tolot. Mudah-mudahan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dilapangkan di dalam bak kuburannya, dan mudah-mudahan Allah jadikan makomnya raudhah min riyadil jannah, amin. Dan kita jadikan satu iktibar atau satu ibrah buat kita, agar kita senantiasa selalu mengingat yang namanya kematian. Suatu saat kematian itu akan datang kepada kita, suatu saat kita pun akan menyusul Ibu Hajah Loni. Oleh karena itu, sebelum ajal kita datang kepada kita, mari kita persiapkan diri kita untuk memperbanyak amal ibadah kita, agar menjadi satu syafaat nanti di alam kubur terutama. Karena manusia mengalami 4 hidup macam. Manusia mengalami 4 kehidupan. Di antaranya yang pertama, manusia hidup di alam rahim selama 9 bulan. Yang kedua, manusia mengalami kehidupan di alam dunia. Yang ketiga, manusia mengalami kehidupan di alam kubur. Yang keempat, manusia mengalami kehidupan di alam akhirat. 4 alam yang bakal kita alami. 2 alam, ya, 1 alam yang sudah terlewati, yaitu alam rahim. Yang keduanya sekarang kita, alam dunia. Suatu saat, entah kapan dan di mana waktunya, kita akan memasuki alam yang ketiga, yaitu alam kubur. Waqala Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dauhan Kanjeng Nabi, idza matal abdu atahu malakani aswadani azraqani yuqallu ahli ahadihima munkarun walil akharun nakirun fayaqulani lahu ma kunta taqulu fin nabi fa in kana mu'minan qala huwa Abdullah wa rasuluhu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah fayaqulani in kunna la na'lamu annaka taqulu dalika summa yafsahu lahu bi qabrihi sakunna diraan bisabina diraan wa yunawiru lahu fi qabrihi summa yuqalu lahu fayaqulu da'uni arji'u ila ahli fa akhbarahu fayuqalu lahu niyamu kanaumil arus. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza mata al abdu, apabila seseorang meninggal dunia, begitu dia memasuki liang lahat, keketak mulai ditutupin, kemudian diuruk di atasnya dengan tanah-tanah, atahu malakani, akan datang kepada orang yang di alam kubur itu malakani, 2 malaikat aswadani, yang bentuk 2 malaikat itu aswadani, hitam legam, azraqani. Kemudian malaikat tersebut sudah bentuk tubuhnya hitam, kemudian azraqani, sampai mengeluarkan api. 2 malaikat yang akan datang kepada orang yang sudah meninggal di alam kubur. Apabila yang meninggal sudah
masuk ke liang lahat, kemudian yang menguburkannya sudah berlalu berlangkah sampai 7 langkah, maka akan datang 2 malaikat yang warna malaikat tersebut hitam legam, kemudian sambil mengeluarkan api dari tubuhnya. Yuqalu li ahadihima munkarun walil akharu nakirun, disebut dengan malaikat munkar dan nakir. Kalau seandainya kata orang yang meninggal begitu datang malaikat munkar nakir, bentuknya tampan ganteng, enak deh. Ini mah malakani aswadani azrokoni, ya, tubuhnya hitam kemudian menyala, dari kedua matanya pun keluar api. Yuqalu ahadihima munkarun walil akharun nakirun fayaqulanillahu ma kunta taqulu finnari. 2 malaikat tersebut akan menanyakan kepada orang yang di alam kubur tersebut. Apa yang dia tanyakan? Tentang masalah Tuhan dan Nabi. Apabila orang tersebut di alam kubur bisa menjawab qul huwa abdullah wa rasuluhu, begitu malaikat munkar nakir menanyakan siapa Tuhan kamu? Allah. Kemudian waman nabiyuka, siapa nabi kamu? Dijawab dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat munkar dan nakir. Apabila pertanyaan malaikat munkar dan nakir dijawab dengan baik oleh kita, maka ciri orang tersebut akan selamat daripada siksa kuburnya. Ciri orang tersebut akan selamat dari siksa kuburnya. Seketika itu juga summa yarsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an. Bapak, begitu nanti kita lulus dari pertanyaan munkar dan nakir, selesai ditanya siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, siapa imam kamu, kiblat kamu di mana, selesai pertanyaan tersebut, maka selamatlah kita. Maka seketika itu sumayat sawalahu bi qabrihi sabuna diraan, alam kubur kita akan meluas, luasnya 70 hasta, akan meluas, Pak. Ya. Kalau kita lulus dari alam kubur itu adalah awal pertama yang menentukan keselamatan kita di alam akhirat. Kalau di alam kuburnya kita tidak disiksa, selamat, maka di alam akhiratnya pun kita akan selamat. Tapi kalau di alam kuburnya kita disiksa, dapat siksaan dari alam kubur, maka di akhiratnya pun kita akan menggol atau diem dulu di neraka. Tergantung kepada alam kubur. Kalau alam kubur kita selamat, insya Allah di akhirat pun kita akan selamat. Kalau di alam kubur kita tidak selamat, di akhirat pun tidak akan selamat. Pasti dia akan merasakan neraka jahanam. Waktu dari sabun nadiroan, pisab ini diroan wa yunawiru lahu, alam kubur kita Bapak meluasin seluas 70 hasta, wa yunawiru lahu fi qabrihi, muncul cahaya yang terang benderang di alam kubur kita. Ya. Selamat dari pertanyaan munkar nakir, alam kubur meluas 70 hasta, kemudian cahaya terang masuk ke liang lahat kita. Summa yuqalu lahu fayaqulu, setelah selesai jawaban munkar nakir, alam kubur diluaskan, kemudian diterangkan oleh Allah, ngebeka kita teh. Apa kata kita? Da'uni arju ila ahli, malaikat, kembalikan saya ke alam dunia, pertemukan saya dengan keluarga saya. Apa kata malaikat? Fa'akhbarahum fayuqalu lahu, cek malaikat teh, udah jangan pengen balik ke dunia, tidur aja. Fayunamu kanobatil arus, fayanamu kanobatil urus. Cak malaikat teh, enggak kudu pengen balik lagi ke dunia, udah be tidur engkau di alam kubur. Tidurnya orang yang nikmat atau tidurnya orang yang selamat dari siksaan alam kubur. Fayanamu kanomil urus, seperti tidurnya pengantin baru. Alladzi yayqaduhu ila habu ahli,
Coba bayangin ya nikmatnya kalau pengantin baru ya, tidur dari sore, bangun jam 6 siang ya, sebentar. Kalau pengantin baru ya, nikmatkan naumil urus ya, kanaumatil urus. Begitu juga tidurnya orang yang selamat dari siksaan alam kubur, diperintahkan oleh malaikat, tidurlah engkau di alam kubur seperti engkau tidur di waktu menjadi pengantin baru. Kapan bangunnya? Nanti apabila terjadi kiamat. Begitu kiamat datang ke Allah, sebentar amat, padahal sudah ratusan tahun ya, saking nikmatnya tidur di alam kubur, selamat daripada siksa kubur, Pak. Tuh ya, yang asuh hatta yang asahullahu, sampai kapan? Sampai terjadinya kiamat kubur, sampai terjadinya kiamat kubur, baru kita kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidurnya ahli ibadah ya, yang selamat daripada siksa kuburan. Bagaimana ini mah kalau yang tidak selamat dari siksa kuburan, ya Allah? Apa kata malaikat? Andai kata ada orang yang tidak selamat dari siksa kuburan, in kunna na'lamu annaka takunu dalika summa yuqalu lil ardi qataltuhum 'alaiha tatakhtalifa biha adla'uhu. Tapi sebaliknya, apabila kita nanti tidak selamat dengan pertanyaan munkar dan nakir di alam kubur, bukan kenikmatan yang kita rasakan, bukan seperti tidurnya pengantin baru, tapi apa? Alaihi qataltum alaihi hatta taqdifa ahda'uhu hatta takhlifa biha adla'uhu. Bumi yang kita masuki dengan jasad kita, kiri dan kanan mulai mengecil, hatta takhlifa biha adla'uhu, sehingga menggejat tubuh kita. Maka banyak perhatikan ya, setiap ya waktu kita menggali kubur, sok ada tulang belulang itu ngumpul. Kebanyakan diperhatiin kalau kita menggali liang lahat, sok ada tulang belulang yang kumpul. Kenapa? Boleh jadi kumpul, Pak, karena himpitan kiri kanan bumi dikumpul. Hatta takhtalifa biha adla'uhu ya, dikencet. Orang yang tidak selamat dari siksa kubur itu digencet dari kiri, kanan, depan dan belakang. Otomatis ya, sering kita jumpai, begitu kita lihat ya, kita gali di liang lahat, tulang belulang itu kumpul. Mungkin mereka waktu disiksa oleh Allah, digencet oleh bumi, hatta takhtalifa biha adla'uhu, tulang belulang mereka pasang sopa. Kenapa? Himpitan bumi ya. Naudzubillah, udzubillah. Tuh ya, itu yang tidak selamat ya, yang tidak selamat daripada siksa kubur ya. Berarti siksa kubur teh adalah awal kehidupan kita, ditentukan selamatnya atau tidaknya kita di alam akhirat tergantung kepada alam kubur kita. Kalau alam kubur kita selamat, kita di alam kubur, maka insya Allah di alam akhirat pun kita akan selamat. Kalau di alam kuburnya kita tidak selamat, maka di alam akhiratnya pun kita tidak bisa selamat. Pasti kita akan masuk neraka ya, pasti akan berhenti di dalam nerakanya Allah. Berarti tergantung kepada alam kubur kita. Masya Allah. Idza hamila almaitu, idza humila almaitu ala nasin rabbot patruhu fawqan nasi wahiyatun nadi ya ahli ya auladi latal abun nabikum dunya kama la'ibati jama'atu al-malam min halihi wa min ghairi halihi ba'dahu. Idza humila, bila mana digotong siapa? Almaitu mai ala naksi, di atas kurung batang, ropat ruhuhu, ruh orang yang meninggal gegerawakan, mujerit. Ropat ruhuhu, ruh orang yang meninggal ngejerit ya, sambil dia oyak-oyak itu kurung batang yang menggotong jasadnya, saking kagak maunya dibawa ke liang lahat
ida umila almaitu ala naksin ropropatruhu fauqa naksi. Apabila orang tersebut dimasukkan ke kurung batang, kemudian dipanggul jasadnya, maka ropropatruhu, ruh orang yang meninggal akan ngeserit, ya dia oyak-oyak itu kurung batang, saking kagak maunya dibawa ke liang lahat, saking embungnya dibawa ke liang lahat. Wahiyatu nadi ya ahli ya auladi. Apa kata ruh orang yang sudah meninggal begitu dimasukkan ke kurung batang, sambil dia berteriak, dia ucapkan dia tidak mau, kemudian dia panggil ya ahli ya auladi, wahai suamiku atau wahai istriku atau orang tuaku, ya auladi atau anak-anaknya, dipanggil semua. Latal abun nabikum dunya, janganlah kalian bermain-main dengan dunia. Kamalah ibtabi, seperti aku waktu hidup bermain dengan dunia, kukumpulkan dunia sebanyak-banyaknya sampai lupa dengan ibadah, sampai lupa dengan kematian. Min halihi wa min ghairi halihi, ima dari dunia yang halal wa ima dari dunia yang tidak halal. Peringatan buat orang yang sudah orang yang masih hidup dari orang yang sudah meninggal, saking kagak kedengaran baik sama kita. Ya, suatu saat kita pun kayak gitu Bapak. Suatu saat kita kayak gitu pasti. Orang jangankan yang sudah meninggal, yang hidup pun ya akan dimasukkan ke liang lahat, takutnya minta ampun, apalagi orang yang sudah meninggal. Ya boleh jadi udah humila amaitu ala nasin rabrapat ruhuhu. Ya begitu jasad dimasukkan ke kurung batang, rob-robat ruhuhu, kurung batang teh Pak dioyak-oyak, dia cerita saking kumbungnya dibawa ke liang lahat. Ya sambil dia berteriak, dia panggil saudaranya, dia panggil anak keluarganya, anak-anaknya, dia panggil, diingatkan jangan terlalu ya mengurusi atau bermain. Latar abuna bikumud dunya, katanya teh. Ya jangan bermain-main kalian dengan dunia sampai kalian lupa dengan ibadah, seperti lupanya aku di waktu di dunia dengan sibuk mengurusi dunia. Itu ya jeritan si mayit yang masuk ala naksi di dalam kurung batang. Nah, jadi peringatan ya, maka diterangin seperti ini agar kita senantiasa ingat dengan kematian. Andaikan cerita ruh orang yang dimasukkan ke kurung batang diperdengarkan oleh Allah ke telinga orang yang masih hidup, yakin Pak, seluruh manusia akan tunduk saking kencengnya, seluruh manusia akan bocor kupingnya keluar darah saking kencengnya jeritan orang yang berada di dalam kurung batang ruhnya. Ya saking gue agak ya gak kedengeran sama kita itu ya tuh ya tentang tazkirul maut atau mengingatkan kematian. Yang selamat di alam kubur enak ya, payunamu kanaumatil ngurus. Orang yang selamat dari siksa kuburnya, maka tidurnya dia di alam kubur seperti tidurnya pengantin baru. Tapi sebaliknya ya, orang yang tidak selamat dari siksa kuburnya, maka akan digencet kiri kanan depan dan belakang, bumi akan menghimpit mereka yang tidak selamat daripada siksaan kubur. Setelah digencet, wa yuqayyadu lahu tis'u wa tis'una taninan, wa yuqayyadu, disiapkan oleh Allah lahu kepada orang yang meninggal tis'un wa tis'una taninan, 99 ekor ular sudah disiapkan. Himpitan alam kubur dirasakan oleh orang yang meninggal. Setelah itu Allah wa yuqayyadu, dipersiapkan
ya oleh Allah kepada orang yang berada di liang lahat tis'un wa tis'una taninan 99 ekor ular lau anna taninan wahidan minha napakha bil ardi ma'an batat say'an ma baqiyat dunya bayan hasu hatta yaqti bihi al hisab. Andaikan satu ekor ular yang dipersiapkan oleh Allah di alam kubur yang jumlahnya ada 99 ekor, satu ekor ular yang ada di alam kubur napakha bil ardi, dia semburkan bisahnya ke muka bumi ma'an batat say'an, tidak akan satu pun tidak akan tumbuh, ya tumbuhan di muka bumi akan hangus mati semuanya, tidak akan hidup. Ma'an batat say'an ma baqiyat dunya. Andaikan satu ekor ular yang ada di alam kubur menyemburkan bisahnya di muka bumi ma'an batat say'an, maka tumbuhan yang ada di alam dunia semuanya akan mati, tidak ada yang hidup. Saking hebat-hebatnya disiapkan siksaan oleh Allah yang dibentuk seekor ular atau 99 ekor ular. Digambarkan seperti itu, Pak, ya. Satu aja, ya, ular yang ada di alam kubur nyembur ke muka bumi, maka seluruh yang ada di muka bumi tidak akan hidup, Pak. Ma'an batat say'an ma baqiyatid dunia akan hancur. Itu disiapkan buat siapa? Buat orang-orang yang berdosa kepada Allah waktu hidup di alam dunia, ya. Banyak berbuat dosa, maka cekus ya Allah tedawhankannya Rasul ma min sayyin ahabu ilallahi ta'ala min sabin taibin. Tidak ada satu perkara yang paling Allah cintai kecuali seorang pemuda yang rajin bertobat, seorang pemuda yang rajin ibadah. Tuh, Pak, ya, terutama kaulah mudanya sering kumpul ngariung di pengajian, sering kumpul ngariung di tawasulan, ya, kumpul ngariung dengan orang-orang yang solih. Ma min sayyin ahabbu ilallah min sabin taibin. Tidak ada satu perkara pun yang paling dicintai oleh Allah. Allah cinta kepada seorang pemuda yang rajin ibadahnya, sering ikut pengajian, sering ikut zikiran, sering kumpul ngariung dengan orang-orang yang alim, tidak mau melakukan perbuatan dosa, tidak mau melakukan perbuatan maksiat. Tadi sebaliknya, wa ma bin sayyin abghadu ilallah ta'ala min sayyin muqimin ala ma'asihi. Tidak ada suatu perkara yang paling dibenci oleh Allah, yang paling dimurkai oleh Allah min sayyin muqimin ala ma'asihi, seseorang yang sudah tua, yang sudah tumbuh uban ala ma'asihi, selalu berbuat dosa-dosa, tidak pernah bertobat. Ini, ya, ma min sayyin abghadu ilallah ta'ala min sayyin muqimin ala ma'asihi. Tidak ada sesuatu perkara yang paling dibenci oleh Allah, yang paling dimurkai oleh Allah, yaitu orang yang sudah tua tapi belum mau bertobat, selalu berbuat dosa, ma'asihi. Sedangkan uban mereka sudah berwarnakan putih, ya, sudah tumbuh putih uban di kepala, tapi Pak, mana muqimin ala ma'asihi, ya, enggak mau bertobat, nggak mau ibadah kepada Gusti Allah, ya, jauh sama pengajian, jauh sama zikir-zikiran. Kapan lagi mau tobat? Ya, sudah bau tanah kembali basah. Ya, seseorang yang sudah usianya tua kemudian belum juga mau bertobat kepada Allah, maka ini orang tua yang paling dibenci oleh Allah, ya, paling dimurkai oleh Allah. Allah benci kepada orang yang sudah tua tapi belum mau bertobat, tapi Allah cinta kepada seorang pemuda yang mau bertobat. Bangga Gusti Allah lihat pemuda ikut kumpul ngariung di dalam taklim atau di dalam zikira. Allah sayang, ya.
tuh. Nah, maka ini kita jadikan satu ikhtibar buat kita, peringatan buat kita, ya. Itu kita jadikan satu ibrah, ya, agar kita senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan adanya kematian saudara-saudara kita itu kita jadikan satu mauizah, ya, peringatan buat kita. Lau annal maita nusiro wa akhbaro akhlad dunya bil mauti man tafa'u bi aisi wala ladu binaumi. Andaikan lau annal maita, andaikan orang yang sudah meninggal nusiro, dibangkitkan lagi ke alam dunia, bisa hidup lagi. Andaikan orang yang meninggal bisa hidup lagi ke alam dunia, fa akhbaro akhlad dunya, pasti dia akan menceritakan kepada orang-orang yang masih hidup bil mauti, tentang kematian. Apa yang dirasakan orang yang masih hidup? Mantan fa'u bi aisi, yakin mereka tidak akan mau usaha. Wala ladu binomi, yakin mereka tidak akan bisa tertidur memikirkan daripada alam kubur. Lau annal maita nusiro fa akhbaro akhlad dunya, andaikan orang yang sudah meninggal bisa hidup lagi ke alam dunia, dia ceritakan tentang dahsyatnya alam kubur, mantan fa'u bi'aisi, maka kehidupan yang dia rasakan oleh orang yang masih hidup tidak akan ada gunanya. Mereka tidak akan mau berusaha, mereka selalu beribadah, dia hiasi siang malam sholat ibadah terus, mantan fa'u bi'aisi, gak ada gunanya. Ya, harta benda tidak berguna, sawah yang luas, emas yang banyak, jutaan duitnya bahkan miliaran. Begitu ada satu orang yang sudah meninggal bangkit dari alam kubur, dia ceritakan tentang dahsyatnya siksaan alam kubur. Seketika itu juga semua yang dia miliki, dunia, ya, rumah, mobil, mantan fa'u, nggak ada gunanya. Dia tinggalkan, dia lari beribadah siang malam. Wala ladu binomin, yakin mereka tidak akan bisa tertidur. Kenapa? Terbayang dengan siksaan alam kubur. Ya. Kalau seandainya kata orang yang sudah meninggal dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh, maka kita kirimin doa, ya, orang tua kita yang sudah meninggal, ya, kita kirimin doa. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal, kita kirimin doa. Al mukmin fi qabrihi fi radatin hadra'i, katanya teh. Orang yang selamat dari siksa kubur, maka ya, alam kubur itu rodoh, taman yang hijau. Wa yarhabullahu fi qabrihi sabuna diro'an, ya, taman yang hijau indah. Wa yarhabullahu fi qabrihi sabuna diro'an, alam kubur luas, ya, seluas 70 hasta. Wa yatu hatta yakuna kal qamar lailatal badri. Orang yang ahli ibadah, orang yang tukang ibadah, begitu masuk liang lahatnya seperti taman yang hijau, luas liang lahatnya seluas 70 hasta. Alam kuburnya terang kal qamar lailatal badri, seperti terangnya bulan tanggal 14. Hatta hal tadruna fiha. Nah, orang yang ahli ibadah senang di alam kubur teh. Makanya orang yang ahli ibadah, ya, orang yang suka ibadah, ya, ditawarin sama Gusti Allah teh, ya, mau hidup lagi nggak di dunia? Apa jawaban orang yang ahli ibadah di dalam kubur? Gusti, ternyata alam dunia itu tidak setitik kenikmatannya dibandingkan dengan alam kubur. Orang yang ahli ibadah ditawarkan oleh Allah untuk hidup di alam dunia, ya tidak akan mau. Saking nikmatnya alam kubur itu, ya. Tuh dijelaskan di sini oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al mukmin fi qabrihi, ya, fi radah hadra'i. Orang mukmin di dalam kuburnya itu, ya, seperti di dalam taman yang indah, yang hijau, tumbuh subur. Wa yarhabullahu fi qabrihi, luas seluas 70 hasta, terang seperti terangnya malam Lailatul Qadar. Subhanallah, ahli ibadah, ya. Tetapi yang bukan ahli ibadah, masya Allah, sampai kapan sih disiksa terus, ya, sampai datangnya hari
kiamat baru selesai ya. Tuh, maka kewajiban kita buat ngedoain orang tua kita, saudara-saudara kita ya. Inna rajula liyubasyira sholah bisolahi waladihi bi gobrihi. Bunga Bapak, orang tua kita bunga apabila melihat anaknya bisolahi waladihi, berbuat baik, rajin ibadahnya ya. Ini orang tua kita yang udah meninggal bunga Pak ya. Bunga melihat anaknya di alam dunia yang masih hidup, rajin beribadahnya kepada Allah. Bunganya orang yang meninggal Pak, bunganya orang tua kita yang sudah meninggal apa? Melihat anaknya yang masih hidup ibadah. Itu bunganya ahli kubur Pak ya. Maka sedihnya ahli kubur, sedihnya orang tua kita yang sudah meninggal apabila melihat anaknya yang masih hidup selalu berbuat kemaksiatan ya, tersiksa ya, di alam kubur. Siang malam dia akan menjerit, ditambah dengan siksaan Allah. Kenapa? Anaknya yang tidak berbuat baik. Tuh, inna rajula liyubasyirus bisolahi waladihi ya. Orang tua kita itu senang Pak ya. Orang tua kita misalnya udah meninggal, lihat anaknya kumpul ngariung di pengajian, lihat anaknya kumpul ngariung di majlis-majlis zikir, itu bunganya orang yang sudah meninggal itu ya. Tuh, jadi min doa manahnya. Tapi sebaliknya ya, tersiksa orang tua kita yang sudah meninggal apabila melihat anaknya yang masih hidup selalu berbuat dosa, selalu bermaksiat kepada Allah, sampai orang tua tersebut munajat ke Gusti Allah, ya Rob, cabut umur putra hamba ya Rob, agar dia bisa merasakan siksaan di alam kubur seperti aku merasakan saat ini. Dikutuk orang tua ya, anak yang berbuat dosa, anak yang belum pernah sadar orang tuanya sudah meninggal tapi masih berbuat baik dosa, maka orang tua pun munajat di alam kubur, ya Rabb, cabut ruh anak saya agar dia bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan di alam kubur. Tapi sebaliknya ya, orang tua kita akan mendoakan kita kalau kita hidup di alam dunia yang mana bisolahi, dengan berbuat amal baik, malah mendoakan ya. Orang tua kita itu mendoakan, ya Rob, panjangkan umur putra hamba agar dia lebih banyak lagi beribadah kepada Engkau ya Rob. Itu orang tua kita di alam kubur Pak. Tuh, bangga orang tua kalau melihat anaknya kumpul ngariung seperti ini. Emang bunga ya, senang. Tapi orang tua akan ngejerit ya, akan nangis apabila lihat anaknya selalu berbuat dosa. Dosa ya Allah, orang tua udah meninggal, masih mabuk baik, judi terus nggak berhenti ya Allah Pak. Itu kutukan orang tua dari alam kubur ya, tiap hari ya. Orang tua, ya Rob, cabut putra hamba ya Rob, cabut anak hamba umurnya ya Rob, agar dia bisa merasakan siksaan alam kubur seperti aku yang merasakan saat ini di alam kubur. Alhamdulillah sumana, alhamdulillah ya. Tuh, maka para pemuda ya, ayo kita giat beribadah kepada Allah. Salah satu cara dicintai oleh Allah seorang pemuda yang rajin bertobat. Jelas nama ahli ibadah. Kumpul ngadiung di sini mah ya enak Pak. Kue ada, pisang dengan ngupas tuh ya, bangga. Pengajian itu kalau beneran Ustaz ya, habis dekah doang. Kalau masih dekah nggak ada, kacang nih pada kempes. Tuh, Masya Allah ya, ya. Bunga orang yang sudah meninggal tuh ya. Segitu saja ya nasihat buat kita agar kita senantiasa ya mengingat kematian. Dengan adanya kita mengingat kematian, insya Allah ya kita akan giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.